Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya anak-anakku? Ya, saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Padilla Fitriana Sari, Sarjana Pendidikan, selaku guru yang mengampu mata pelajaran IPA untuk kelas 7 semester 2. Ya. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini saya harap kalian semua tidak lupa untuk selalu berolahraga ya, supaya kesehatan tubuh kalian akan selalu terjaga. Kira-kira apa sih olahraga kesukaan kalian atau olahraga yang kalian senangi? Mungkin sebagian di antara kalian ada yang senang dengan olahraga lari atau berenang atau sepak bola ya. Nah, apapun jenis olahraga yang kalian senangi tadi, pasti semuanya itu membutuhkan energi untuk dapat melakukannya. Nah, lalu dari mana asalnya energi di tubuh kita itu? Dari materi yang sudah disampaikan minggu lalu oleh Pak Anggoro Catur, ya, kita tahu bahwa energi yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas, ya, berbagai aktivitas itu berasal dari makanan yang kita konsumsi. Nah, namun makanan yang kita konsumsi itu tidak langsung menjadi energi, tapi ada proses lanjutan setelah makanan tersebut dicerna supaya bisa menjadi energi. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Proses dari perubahan makanan itu untuk berubah menjadi energi itu biasanya melalui metabolisme sel ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi energi dan metabolisme sel. Di alam ada dua jenis makhluk hidup, yaitu autotrof dan heterotrof. Apa itu makhluk hidup autotrof dan apa itu makhluk hidup heterotrof? Ya. Jadi makhluk hidup autotrof itu adalah makhluk hidup yang mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik ya, atau bisa juga disebut makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu termasuk atau tergolong ke dalam makhluk hidup autotrof. Sedangkan makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, atau disebut juga sebagai makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik ya. Contohnya kita ya, manusia dan juga hewan ya. Nah, senyawa organik ini zat-zat yang tergolong ke dalam senyawa organik ini adalah karbohidrat, lemak dan juga protein. Sedangkan yang termasuk senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam senyawa anorganik adalah cahaya matahari, air, dan juga oksigen. Tumbuhan karena tergolong makhluk hidup autotrof ya, bisa membuat makanannya sendiri, yaitu dengan cara mengubah cahaya matahari menjadi senyawa organik berupa karbohidrat. Nanti ini akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya ya. Nah, sedangkan makhluk hidup heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, maka makhluk hidup heterotrof itu memperoleh energi dari mengkonsumsi makanan ya. Makanan-makanan yang kita makan atau kita konsumsi itu mengandung energi kimia, di mana nantinya energi kimia ini akan diubah menjadi energi kinetik sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, bekerja, kemudian menari misalnya ya, dan lain-lain ya. Nah, perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi kinetik ini dinamakan transformasi energi. Transformasi energi adalah proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya ya. Nah, kalian masih ingat bunyi hukum kekekalan energi? Ya, betul ya.
Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun energi dapat berubah bentuk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa energi tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dan jumlah energi selalu sama. Nah, transformasi energi ini terbagi menjadi dua ya. Yaitu ada transformasi energi oleh klorofil dan juga transformasi energi oleh mitokondria. Baik klorofil maupun mitokondria merupakan bagian dari sel. Nah, mungkin kalian masih sedikit asing ya dengan istilah sel. Materi tentang sel nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk saat ini, kita hanya perlu mengetahui bahwa sel adalah unit penyusun makhluk hidup yang penting. Yang paling kecil, maaf ya. Nah, tubuh makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Di dalam sel terdapat organel-organel sel, salah satunya adalah klorofil dan mitokondria. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Jadi klorofil ini hanya terdapat pada tumbuhan ya. Nah, di dalam sel tumbuhan terdapat organel sel yang bernama klorofil. Nah, klorofil ini ditemukan adanya di dalam kloroplas ya. Transformasi energi oleh klorofil berkaitan dengan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini ada kaitannya dengan energi radiasi matahari, di mana energi radiasi matahari ditangkap oleh klorofil untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 atau karbon dioksida dengan H2O atau air untuk kemudian diubah menjadi glukosa ya atau karbohidrat dan juga oksigen. Jadi intinya transformasi energi oleh klorofil ini adalah merubah energi cahaya matahari ya, menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat ya. Nah, selanjutnya transformasi energi oleh mitokondria ya. Mitokondria adalah merupakan ya organel sel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran respirasi sel ya. Nah, mitokondria ini banyak terdapat pada sel otot, makhluk hidup dan sel saraf. Dalam proses respirasi sel akan mengubah energi kimia menjadi ya berupa karbohidrat, protein dan lemak menjadi molekul lainnya atau ATP ya. ATP ini adalah molekul pembawa energi ya. Kepanjangannya adalah adenosin trifosfat. Ketika energi-energi tadi dihasilkan dalam proses respirasi akan membuat sel-sel di dalam tubuh kita bisa berfungsi sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Nah, proses-proses transformasi energi ini berlangsung dalam suatu proses kimia yang disebut metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme menjadi ciri makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, semuanya melakukan metabolisme. Metabolisme ini merupakan proses yang penting sekali untuk makhluk hidup, karena jika metabolisme berhenti, maka makhluk hidup tersebut akan mati ya. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kita akan bahas satu-satu ya, apa itu anabolisme dan apa itu katabolisme. Yang pertama adalah anabolisme. Anabolisme terjadi ketika rangkaian reaksi kimianya menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih
kompleks. Nah, dengan begitu anabolisme ini merupakan reaksi yang membutuhkan energi ya dalam prosesnya. Contoh anabolisme adalah fotosintesis. Dalam proses fotosintesis melibatkan beberapa komponen. Ya, yang pertama adalah molekul air ya yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian nantinya akan didistribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian unsur yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2 ya. CO2 ini terdapat di udara ya. Nah, CO2 ini akan diambil atau ditangkap oleh stomata. Ya, stomata ini adanya di daun ya. Kemudian selain air dan juga CO2 atau karbon dioksida, terdapat juga cahaya matahari ya. Cahaya matahari yang akan membantu proses terjadinya proses fotosintesis ya. Nah, cahaya matahari tadi akan diserap oleh zat hijau ya, zat hijau daun atau klorofil ya yang terdapat di dalam tumbuhan ya, di dalam daun tumbuhan. Oke. Nah, unsur-unsur ini tadi ya kemudian akan diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen yang akan dilepaskan ke udara ya, yang ini yang kita gunakan, udara yang kita hirup ya. Kemudian juga glukosa atau karbohidrat ya sebagai makanan bagi tumbuhan. Ya, pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa H2O atau air dan CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan O2 ya atau oksigen dan senyawa glukosa atau karbohidrat ya. Nah, dari penjelasan ini bisa disimpulkan reaksi kimia dari proses fotosintesis adalah sebagai berikut ya. 6 molekul CO2 ditambah dengan 6 molekul H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6 molekul oksigen. Ya, selanjutnya katabolisme. Katabolisme terjadi ketika proses pengubahan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Ya, tujuannya untuk menghasilkan energi. Ya, nah, energi ini nantinya akan dijadikan bahan dasar untuk sintesis molekul baru di tubuh kita. Ketika energi ini dihasilkan, energi tersebut akan menjadi bahan dasar untuk proses anabolisme ya. Contoh dari katabolisme ini adalah respirasi. Nah, proses respirasi terjadi di dalam sel sehingga disebut proses respirasi seluler. Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen ya. Nah, salah satu contoh respirasi adalah respirasi glukosa ya atau respirasi karbohidrat ya. Glukosa ini merupakan salah satu senyawa karbohidrat, yaitu zat sumber energi kita. Ketika mengalami proses respirasi, molekul glukosa nantinya akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, H2O, air dan energi ya. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini rumus kimianya C6H12O6 ditambah dengan 6O2 akan menghasilkan 6 molekul CO2 dan 6 molekul H2O atau air dan juga energi. Nah, jadi sudah tahu ya kan ya perbedaan dari proses anabolisme dan katabolisme.
Baik dalam proses anabolisme maupun katabolisme, ada suatu zat yang aktif membantu agar reaksinya bisa berlangsung, yaitu enzim. Enzim adalah senyawa protein yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Enzim ini berfungsi agar proses metabolisme dalam tubuh dapat berlangsung. Jika enzim tidak ada, proses metabolisme akan berjalan lambat atau bahkan tidak terjadi. Jadi, enzim ini sangat penting, sangat diperlukan ya dalam proses anabolisme dan katabolisme. Oke, baik, sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya berikan ya, materi yang dapat saya berikan pada minggu ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WA group ya, melalui WA group. Kemudian untuk penugasannya nanti akan saya share juga melalui WA group kelas masing-masing ya. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.